البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 64 dari pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik. Pembahasannya hari-hari ini ada beberapa kesamaan ya dengan pelajaran yang lain. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, tahwilul qiblah, pemindahan kiblat. Maksudnya dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Masjid Johir? Hah? Apa? Boleh Masjidil Aqsa atau apa? Iya, dari Baitul Maqdis. Iya, tak masalah. Bilang dari Masjidil Aqsa pun tak mengapa. Arahnya sama aja. Iya. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an faradallahu alaihi shalah. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mewajibkan kepada beliau salat, maksudnya bila itu? Iya, pada waktu Isra Mi'raj itu. Yusolli nahwa Baitul Maqdis. Beliau salat ke arah Baitul Maqdis. Wa huwa qiblatul anbiya'i qablah. Dan Baitul Maqdis adalah kiblat para nabi sebelum beliau. Ini perlu dalil. Memang ini khilaf. Yang dirajihkan Syekhul Islam adalah kiblat sejak adanya Ka'bah, maka itu adalah kiblat para nabi. Sama saja, apakah Ka'bah itu ada sebelum Nabi Adam ataukah di zaman Nabi Ibrahim? Itulah Ka'bah yang asli, yang sebenar. Untuk apa Allah Ta'ala mendirikan Ka'bah sekian lama, jauh sebelum Baitul Maqdis, kemudian tahu-tahu kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah? Ini tidak betul. Baik. Yang betul adalah Ka'bah itulah kiblatnya, kiblat Nabi Ibrahim dan para nabi yang mengikuti beliau. Kemudian berarti apa? Selama 3 tahun beliau sholat ke arah Baitul Maqdis. Apakah ketika di Mekah itu beliau sholatnya ke arah Ka'bah? Jawabannya kira-kira apa jawabannya? Ketika beliau di Mekah, beliau sholatnya ke arah Ka'bah juga atau tidak? Juga atau tidak? Maksudnya ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis atau macam mana? Ya? Ya, selama di Mekah Nabi sholatnya menghala kemana? Berarti yang betul gimana? Menghadap ke Baitul Maqdis dan membuat Ka'bah sebagai depan. Iya, berarti apa? Kedua-duanya betul. Ke arah Baitul Maqdis tapi Ka'bah di depan. Ka'bah ada di antara Nabi dan Baitul Maqdis. Jadi menggabungkan antara kiblat yang hakiki dengan kiblat yang untuk sementara ini seperti itu. Baik, sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, falamma hajaran nabiyyu. Ini dari sini apa dari sana ya? Sana. Falamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, shalla ila Baitul Maqdis. Beliau salat ke Baitul Maqdis sittata asyara syahra, selama 16 bulan. Summa anzalallahu ta'ala alaih. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Untuk apa Nabi sering melihat ke arah langit? Kira-kira untuk apa? Untuk apa? Kenapa sering lihat ke langit? Untuk apa kira-kira? Iya, beliau mengharapkan turunnya wahyu untuk kembali ke
kepada Ka'bah yang asli, Ka'bahnya Nabi Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblat yang asli. Tidak ingin berlama-lama mengikuti cara kiblatnya orang-orang Yahudi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka demi kebesaran kami, lamnya ini waqi'atun dijawabi qasamin mahdhuf, sebagai jawaban untuk sumpah, demi kebesaran kami pastilah kami benar-benar akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Berarti walaupun selama ini Nabi itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis, kiblat yang beliau sukai mana? Iya, ke Ka'bah, betul, kiblatnya Nabi Ibrahim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah syatra nahwa, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum, maka palingkan wajah-wajah kalian, syatrah nahwah, ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Yang di Masjidil Haram ada Ka'bah. Innalladzina utul kitab, wa innalladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab suci, yaitu orang-orang Yahudi terutamanya, karena waktu itu yang di Madinah adalah Yahudi, orang Nasara jauh dari sana. La ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka benar-benar tahu bahwasanya itu adalah kebenaran dari Rabb mereka, yaitu menghadap ke arah Ka'bah, itulah yang benar. Makanya betul kata Syekhul Islam dalam Iqtidaa Shiratal Mustaqim, bahwasanya menghadap, yaitu berkiblat ke Masjidil Aqsa, ini adalah bid'ahnya orang-orang Yahudi. Para nabi kiblatnya adalah ke Ka'bah. Nah, orang Yahudi yang suka berubah-ubah, buat ajaran baru, Taurat aja dirubah-rubah, para nabi aja dibunuh. Baik, makanya tatkala Nabi SAW berbalik ke arah Ka'bah, mereka tahu inilah yang benar dari sisi Allah Ta'ala, dan mereka tahu ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Apa yang ditulis? Tak ada tulisan apa, tapi tak paham artinya. Fa'amarahu Allahu biistiqbalil Masjidil Haram. Ya, ghafil yaitu lalai. Wa ma'allahu bighafil, sama sekali Allah tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Ini maslahnya adalah maslaku al-wa'id wa tahdid, yaitu ancaman dan ugutan. Allah tahu terhadap perbuatan mereka, dan nanti Allah yang akan membalasi mereka. Fa'amarahu Allahu biistiqbalil Masjidil Haram, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menghala ke Masjidil Haram, di Makkatal Mukarramah, di Makkah yang dimuliakan. Fatarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istiqbala Baitul Maqdis, lalai. Bi ghafilin yaitu lalai. Wa ma'allahu, Allah tidak. Dan kemudian Nabi meninggalkan sikap menghadap ke Baitul Maqdis. Wastaqbalal Masjidil Haram, beliau menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama bila turunnya wahyu ini, yaitu pada waktu sholat apa. Yang dirajihkan oleh Al-Hafidz dengan dalil-dalil yang dikumpulkan adalah di waktu zuhur, tatkala beliau sedang menjenguk, takziah ke rumah salah seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia itu. Kemudian beliau menjadi imam di masjid yang sekarang dipanggil sebagai Masjid Qiblatain. Nah, disitulah Nabi, yaitu di waktu sholat zuhur, di tengah-tengah sholat itu turun wahyu untuk berbalik ke arah Ka'bah. Baik, sehingga apa? Sehingga langsung Nabi berbalik arah, yaitu 180 derajat. Karena orang yang menghadap ke Baitul Maqdis berarti dia membelakangi Ka'bah. Nah, ketika menghadap ke Ka'bah,
langsung berbalik 180 derajat. Kemudian Nabi maju ke depan sebagai imam. Amak mau mundur ke belakang, menyesuaikan diri. Oh, tapi kan jadi bergerak banyak. Tidak mengapa apabila tujuannya adalah untuk kesempurnaan sholat, bukan untuk urusan duniawi. Baik. Nah, kemudian ketika Nabi pulang kembali ke rumah beliau di tengah-tengah kota Madinah, yaitu waktu asar, beliau jadi imam sholat asar di Madinah menghadap ke Ka'bah. Baik. Nah, kemudian ada sebagian orang yang setelah pulang itu mereka melewati Masjid Quba, tapi perjalanannya mungkin agak jauh atau entah bagaimana. Orang-orang di Masjid Quba taunya adalah tatkala mereka sholat subuh. Mereka di tengah-tengah sholat subuh, maka salah seorang sahabat mengatakan, saya bersaksi, saya sholat bersama Rasulullah SAW dan telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka mereka pun berpusing ke arah Ka'bah. Jadi yang di Kuba tahunya adalah di waktu subuh, hari berikutnya berarti ya. Nah, kemudian manusia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Mereka langsung ikut Nabi, karena yang terpandang bukan ke barat atau ke timur, tapi Allah memerintahkan apa, kami ikut. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka semula bergembira. Sebelum itu mereka bergembira, mereka mengatakan, orang ini dia sudah ikut kiblat kita, sebentar lagi dia akan ikut agama kita. Jadi Nabi berusaha melunakkan hati mereka, malah mereka yang sombong, bukan malah condong ke Nabi, kemudian ikut wahyu yang Nabi datangkan, yang Nabi sampaikan, malah berkeinginan Nabi ikut mereka. Siapa mereka? Malah Nabi harus ikut mereka. Harusnya orang yang tidak maksum ikut ke Nabi. Tardoha, engkau ridhoi, engkau sukai, engkau merasa puas dengannya. Adapun orang munafik pun mengatakan hadza rajul la yadri aina yatajih. Munafik mengatakan orang ini Nabi Muhammad tak tahu kemana menghadap, terkadang ke sini, terkadang ke situ dan seterusnya. Adapun orang-orang yang sangat bodoh, mungkin orang-orang tadi termasuk di dalamnya, mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulunya mereka menghadap kepadanya? Maka Allah yang menjawab. Nabi tak perlu susah payah menjawab. Cukup Allah yang menjawab. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, hanya milik Allah lah wilayah timur dan wilayah barat. Yaitu terserah Allah. Kita disuruh kemana? Kewajiban kita adalah ikut. Baik. Kita masuk ke muka surat 65. Oh ya. Menghadap, istiqbal, menghadap. Kiblat, tempat menghadap, menghala. Baik. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, al-as'ilah. Yang pertama, ila aina kana yusallin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awalil amr. Ke arah mana dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di pertama kalinya? Iya, ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di mana? Iya, rumahnya tempatnya di mana, negaranya? Iya, di Palestina sana. Yang kedua, hal tuhuwilatil qiblatu ilal masjidil haram fi Makkah ampil Madinah. Apakah kiblat itu dipindahkan, dipalingkan menuju ke Masjidil Haram tatkala Nabi di Makkah ataukah di Madinah? Ya, iya di Madinah. Yang ketiga, kam shollan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah nahwa Baitul Maqdis. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah itu sholat ke arah Baitul Maqdis? 16 atau 17 bulan. Iya betul. Sitata asyar atau sab'ata asyar, 16 atau 17 hari. 17 hari, bulan apa? Baik. Kenapa? Tuhuwilat, dipindahkan. Ini
Fi'il madhi mughayyar sila. Tuhuwilat. Semula apa? Tahawwalat, berpindah. Tuhuwilat, dipindahkan. Dipalingkan arahnya. Yang keempat, mahiyal ayatul lati nazalat fi tahwilil qiblah. Apa ayat yang turun tentang perpindahan kiblat? Ayat yang turun macam mana? Ayat yang turun? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil. Intinya situ. Sampai di situ pun boleh. Setelahnya pun lebih lengkap lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit, yaitu Nabi mengharapkan turunnya wahyu. Tapi kenapa ke arah langit? Kenapa tidak ke kanan, ke kiri, ke bawah? Kenapa ke langit? Iya betul, sebab Allah Ta'ala ada di atas langit sana. Ahli kalam kalah dengan anak-anak. Untuk apa Nabi susah payah tengok ke langit sementara Allah ada di pocket beliau? Menurut sudut pandang orang yang macam itu kan, Nabi di mana-mana. Atau seperti ucapan orang sufi, mafil jubbati illallah, tak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Jadi Allah dengan dia bersatu. Lalu susah payah Nabi tengok ke langit tak apa? Allah sudah di dekat beliau. Baik. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka demi kebesaran kami pastilah kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau suka dengannya, engkau merasa puas dengannya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah syatra yaitu apa? Nahwa, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajah kalian ke arah itu, yaitu ketika ingin sholat atau ingin berdoa, menghadapnya adalah ke Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyingkapkan hakikat orang-orang ahli kitab. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab suci mereka benar-benar mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Wa Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Mereka tahu kiblat yang betul adalah itu, tapi mereka malah lebih suka dengan kiblat yang dibuat-buat sendiri. Baik. Kemudian yang kelima, ila aina tuhuwilatil kiblah. Kiblat dipindahkan kemana? Diarahkan kemana kiblatnya itu? Iya, ila Ka'bah. Ka'bah di Aceh. Ya di Makkah. Betul. Kalau di Aceh apa ya? Oh katanya Serambi Mekah ya. Kalau di mana lagi? Di mana itu? Yang bukan. Saya ingin di mana? Di Kelantan, di mana di Kelantan? Serambi Mekah juga. Oh iya. Ya istilah-istilahnya gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 66. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Fardhu siyami syahri Ramadan, diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Masalah sholat sudah, kemudian sekarang masalah puasa. Bila puasa Ramadan itu, nanti kita baca. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbiasa berpuasa pada hari Asyura. Disebutkan dalam catatan kaki wa huwal ashir min syahri Muharram. Itu adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Dulu ada sebagian ustaz dia mengatakan Asyura itu 1 bulan penuh. Anak bilang tak lah ya ustaz. Asyura yaitu Yaumun Ashir, hari ke-10. Tak betul. Mana ada puasa 1 hari dihapus jadi puasa sebulan. Oh ini dia yang kurang belajarnya. Baik. Yang betul Asyura ini adalah hari ke-10. Tasu'a yaitu al-yaumut tasi', hari ke-9. Ini memang 1 hari. Dahulunya puasa itu hanya kewajibannya 1 hari. Waktu di Madinah ya. Dan ini dipakai oleh para ulama ahli usul fikih sebagai contoh. Penghapusan syariat terkadang itu dari yang ringan menuju ke yang berat. Semula kewajibannya hanya 1 hari. Ketika kaum muslim sudah terbiasa, maka diwajibkan 1 bulan penuh. Baik.
Kita baca fi Makkah, Nabi sudah biasa berpuasa Asyura di Makkah. Ini belum sampai wajib. Dan ini hadis Aisyah, memang Nabi biasa puasa Asyura dengan beberapa sahabat. Falamma qadimal Madinah, tatkala beliau tiba di Madinah, wajadal yahuda yasumuna, Nabi mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Berarti orang Yahudi puasa pada bulan apa? Bulan apa? Muharram. Iya, di bulan Muharram tarikh ke-10. Syekhul Islam mengatakan ini menunjukkan bahwasanya pemakaian tarikh syamsi, yaitu apa? Kalau sekarang istilah miladi itu Masehi, kelahiran Isa al-Masih, itu adalah bid'ah. Hatta orang Yahudi yang sudah merubah-rubah ajaran mereka pun mereka masih mempertahankan bahwasanya penanggalan yang betul, tarikh yang betul adalah menggunakan tarikh Qamari. Makanya mereka biasa menggunakan apa? Puasa hari Asyura. Padahal ini siapa yang mensyariatkan? Sejak bila disyariatkannya puasa Asyura untuk Yahudi? Sejak bila kira-kira? Kira-kira? Nabi Musa. Iya, sejak zaman Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, semuanya dibunuh oleh Allah musuh-musuh itu, Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur di hari Asyura. Ini menunjukkan tarikh yang benar itu adalah tarikh dengan memakai bulan, memakai apa namanya itu? Memakai qamar. Penanggalannya seperti penanggalan yang ma'ruf di dalam Islam. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada Rajab, ada Sya'ban, ada juga apa? Ramadan. Kemudian ada setelah Ramadan apa? Iya, Syawal. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, pas tuh? Iya, Dzulhijjah. Jadi sejak dulu seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Kalau tak salah hadis Al-Bara' ya. Rasulullah mengatakan, Innal zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini, yaitu pada tarikh ke-10 Hijriah, yaitu waktu Nabi Haji Wada, beliau mengatakan sesungguhnya zaman telah beredar kembali seperti keadaannya, seperti tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu ada 12 bulan. Kemudian mengatakan minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang suci. Kemudian Nabi menyebutkan, yaitu ada dimulai dari mana ya? Yaitu dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian adalah Muharram. Ini 3 susul menyusul. Kemudian Nabi mengatakan apa? Yaitu apa? Satu lagi, Rajab Mudhar. Baik. Setelah Jumada. Ini menunjukkan sejak zaman diciptakannya langit dan bumi, yang namanya tarikh, penanggalan itu, kalender itu harusnya adalah dengan memakai rembulan, memakai apa itu, qamar. Sampai-sampai orang Yahudi pun tetap menggunakan qamar, sehingga bulannya sama dengan bulan kaum muslimin. Asyura ya Asyura, tarikh 10 ya 10 Asyura. Tidak memakai yang sekarang itu yang memakai dewa-dewa kesyirikan itu. Ada dewa apa itu? Dimulai dari apa ya? Januari atau apa itu, dewanya orang-orang Romawi. Baik, Februari juga sama, dan seterusnya itu adalah dewa-dewanya orang-orang Romawi. Dan itu adalah syirik akbar, kufur akbar, tak layak dipelihara. Baik, makanya tatkala Nabi tiba di Madinah, di bulan apa? Nabi tiba di Madinah bulan apa? Ingat tak bulan apa? Rabiul Awal, tarikhnya khilaf, tapi harinya hari Isnin. Jumhur mengatakan tarikh 12, tak masalah. Baik, Rabiul Awal. Kemudian apa? Setelah itu sampai masuk ke Muharram lagi. Kemudian di tarikh ke-10 itu Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu. Jadi mereka juga memakai tarikh apa? Qamariyah, bukan memakai tarikh Syamsiyah itu. Yang mana Syamsiyah itu adalah bid'ahnya orang-orang Nasoro. Baik. Maka fasa'alahum an siyamihim. Nabi bertanya kepada mereka tentang puasa mereka. Baik.
Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari itu, di hari apa? Asyura itu 10 Muharram. Memang penanggalannya pakai Muharram, bukan pakai apa? Komariah, bukan pakai yang apa itu Agustus lah apa tak tahu itu. Baik. Najjallahu fihi Musa wa qaumah. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fir'auna wa qaumah, dan membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Kaumnya Fir'aun dikatakan apa? Kaumnya Fir'aun dipanggil apa? Bangsanya Fir'aun, bangsa Mesir dipanggil apa? Orang-orang apa? Iban? Apa? Sedikit lagi. Orang apa dipanggil orang apa? Amuriah, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Iya, Kipti, atau dipanggil Egypt. Iya, Kipti. Baik. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk dekat dengan Musa daripada kalian. Ya jelas para nabi itu bersaudara. Sementara Bani Israel mereka banyak yang durhaka pada Nabi Musa, merubah-rubah Taurat. Untuk apa? Mereka mengklaim, oh kami ini ikut Musa. Tak. Nabi Muhammad dan kaum mukminin lah yang lebih berhak untuk dekat dengan Musa. Fasomah, maka Nabi berpuasa, yaitu menguatkan pensyariatan puasa. Semula puasa ma'ruf. Nah, kemudian ketika dijelaskan ini memang hari di mana Allah menolong Nabi Musa, maka sebagai bentuk syukur, maka Nabi juga ikut puasa. Karena dalam riwayat yang lebih lengkap, Nabi disebutkan Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur pada Allah. Wa amara bisiyamih, dan beliau memerintahkan agar orang-orang mengerjakan puasa juga. Kemudian falamma kana syahru Sya'ban fi sanati tsaniyah, tatkala masuk bulan Sya'ban, kalau Muharram kan awal tahun kedua itu, kemudian Muharram dan seterusnya sampai ke Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan, minal hijrah faradallahu siyama syahri Ramadan. Allah mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Berarti sebelumnya kewajiban puasa hanya 1 hari, sebagaimana dalam hadis Salamah ibnul Aqwa dan juga hadis hadis siapa? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Kalau tak salah hadis Asma ya, anak terlupakan. Tapi yang pasti adalah hadis Salamah ibnul Aqwa. Sampai Nabi memerintahkan untuk mengumumkan. Nabi memerintahkan salah satu sahabat untuk berkeliling ke Madinah itu, mengatakan barang siapa berpagi-pagi dalam keadaan puasa, maka lanjutkan puasanya, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Barang siapa pagi-pagi sudah makan, maka hendaknya dia menahan diri, yaitu hentikan, karena sekarang harus puasa. Fa innal yaum yaumu Arafah, karena yaumu Asyura, karena hari ini adalah hari Asyura. Menunjukkan itu kewajibannya memang pada tahun kedua, kewajiban puasa Asyura. Yang sebelumnya mustahab, kemudian jadi wajib. Kemudian di tahun yang sama, tahun kedua, tapi di bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk ke Ramadan itu, maka turunlah wahyu ini. Faqala Allahu azza wa jalla, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya itulah diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tadi. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran yang satunya, yaitu ayat ini dijelaskan oleh ayat yang itu misalkan. Wal furqan, dan sebagai pemisah antara hidayah dengan dolalah, pemisah antara ar-rasyad wal ghiwayah. Hidayah yaitu petunjuk, dolalah yaitu kesesatan. Pemisah antara ar-rasyad, kelurusan, wal ghiwayah, yaitu kebengkokan. Pemisah antara nur dengan zulumat, memisahkan mana cahaya dan mana kegelapan. Memisahkan antara manafi' wa madarat, mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Baik. Memisahkan mana masoleh dan mana mafasid, mana yang berisi kemaslahatan dan mana yang justru berisi kerusakan.
dan memisahkan, kesimpulannya apa? Bainal haqqi wal batil, mana yang hak, mana yang batil. Dilihat dari Quran, bukan dengan ra'yu orang yang tidak maksum, bukan. Faman syahida minkumus syahra falayasum, maka barang siapa dari kalian hadir, maksudnya adalah hadir di kampungnya di bulan itu, hendaknya dia puasa. Kecuali yang dia mendapati bulan Ramadan tapi dia sedang safar, dia tidak wajib puasa. Berpuasa lebih baik, tetapi tidak puasa pun tidak mengapa, tunggu hingga pulang tak mengapa. Wa man kana maridan, barang siapa dia itu sakit yang sampai membuat payah kalau dia puasa. Kalau cuma sakit hati boleh tak untuk tidak puasa? Sakit hati, saya tadi ditipu di pasar, saya puasa lah. Oh, bukan itu maksudnya. Au ala safar, atau dia di atas suatu perjalanan yang jauh, tergantung keadaan di tempat itu, tradisinya safar itu jarak berapa puluh kilometer. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, kemudian jika dia memilih berbuka yaitu tak puasa, maka mengganti iddah yaitu bilangan dari hari-hari yang lain. Kalau dia ponteng sekali berarti apa ya, nanti di hari yang lain bayar 1 kali. Kalau puasanya bolos 1 kali ponteng. Yuridu Allahu bikumul yusr, Allah menginginkan kemudahan. Allah ingin kemudahan untuk kalian, yaitu syariat Nabi Muhammad lebih ringan daripada syariat umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu mereka puasanya itu apa? Sejak bila puasanya ya? Yaitu apabila matahari sudah terbenam, mereka masih menunggu hingga bintang-bintang itu bertebaran, baru berbuka. Baik. Nah, kemudian kalau mereka tidur, maka kalau mereka bangun, mungkin tidur jam 9 malam, jam 10 bangun lagi, dia tak boleh makan. Tapi umat Muhammad dimudahkan. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sila kalian makan dan minum sehingga jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Boleh makan sampai terbit fajar sesuai keperluan. Baik. Tidak diinginkan kesulitan-kesulitan. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ya, puasa cukup apa? Sebulan penuh, tak perlu sampai puasa wisol, puasa sambung-sambung terus-menerus. Maghrib sudah tiba tapi tak mau makan, tak mau minum, tak mau berbuka sampai subuh lagi, fajar lagi, kemudian sambung lagi sampai hari berikutnya. Allah tidak mensyariatkan macam itu untuk kita. Untuk Nabi Muhammad lain, kekuatannya lain. Baik. Walitukmilul iddah alal khilaf, lamnya ini lamul amr, yaitu hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu kalau memang bilangannya 29 ya 29, kalau 30 ya 30. Jangan ada ponteng, yaitu bolos, sengaja tidak puasa. Yang lain mengatakan lamnya ini adalah yaitu lamut ta'lil. Allah menjelaskan ini pada kalian agar kalian menyempurnakan bilangan puasa, yaitu selama hari ini adalah Ramadan berarti hari ini harus puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mentakbirkan Allah, mengakui kebesaran Allah atas hidayah yang Dia berikan pada kalian, yaitu bersyukur. Baik. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi puasa bukan hanya tidur, tapi diisi dengan berbagai ibadah, ada takbir dan lain-lain ibadah, ada baca Quran juga, sholat dan seterusnya. Baik. Jadi ayat ini turun pada tahun berapa? Ayat ini turun tahun berapa? Ayat bulan Ramadan tahun berapa turunnya? Tahun berapa? Tahun berapa? 2024. Tahun berapa? Iya, 2 disebutkan di sini. Tahun 2 Hijriah. Baik. Fasara siyamu Asyura, sehingga jadilah puasa Asyura ba'da dzalika mustahabban. Nilainya adalah yaitu dia adalah mustahab. Apa keutamaan puasa Asyura? Siapa yang ingat ya? Menghapus apa? Menghapus apa? Ya? Menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Iya, dosa tahun sebelumnya.
Baik. Kalau puasa di waktu apa itu tarikh 9 Zulhijjah, yaitu puasa apa namanya? Arafah, menghapus apa? Menghapus dosa gimana? Menghapus dosa macam mana? 1 tahun akan datang. Iya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Baik. Kalau tak salah gitu ya lafadznya ya. Perbedaan antara Asyura dengan apa itu tadi? Arafah. Arafah lebih utama. Wallahu a'lam. Kalau tak salah dalilnya begitu ya, terlupakan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Pastikan coba ya.